Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya mulai saja ya, sudah jam 8. Di sini yang sudah masuk ke Yum, saya absen dulu. Mbak Audina Fitriana. Terus Mbak Audriana, bisa di-on-kan kameranya? Terus Mbak Sefa Yusuf Ayyahra. Mbak Diana Lutfiana Faik. Oke, Mbak Ami Arbaatun. Ya, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap daring lagi untuk melanjutkan materi manajemen komplain dan customer care. Semoga ya nanti selama pembelajaran daring ini tidak ada masalah sinyal ataupun hambatan lain sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah diikuti dengan umul kitab. Liridaillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan bacaan basmalah dan al-Fatihah tadi kegiatan kita bisa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang Bapak bagikan ke kalian bisa membawa manfaat buat kalian juga untuk kedepannya dan bisa kalian aplikasikan nanti di dunia pekerjaan dan untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya, di sini sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin review terkait pembelajaran kita kemarin. Ya, di sini masih semangat semua ya. Semangat ya. Ini nomor 1 harus semangat dulu, seperti pesan Bapak kemarin ya. Kalau bisa, walaupun daring, sebelum kalian masuk ke pembelajaran, kalian itu harus mandi dulu ya, mandi. Jadi biar sel-selnya itu aktif semua ya, sel tubuhnya itu aktif semua, jadi otak juga fresh gitu. Jadi kalau ada mata kuliah yang masuk, pembelajaran teori yang masuk itu lebih gampang diterima otak, karena selnya sudah dibangunkan dulu gitu dengan mandi tadi. Coba saya pengen dengar dari Mbak Audriana. Kemarin kita belajar apa saja? Bisa di ini. Jangan membaca, Bapak pengen pengetahuannya saja. Yang diingat apa saja kemarin? Itu dihidupkan dulu. Manajemen komplain dan customer care, pelanggan, lalu hukum dan perlindungan konsumen, lalu pelayanan kesehatan. Oke, boleh. Coba saya pengen masuk ke Mbak Audina Fitriana. Coba apa yang dimaksud dengan manajemen komplain? Manajemen komplain. Coba seingatnya. Manajemen Ya. komplain adalah sistem untuk memonitor
sikap dan kepuasan para pelanggan. Bisa. Terus apa lagi? Coba dijabarkan sesuai dengan pemahaman. Maksudnya tidak usah teoritis. Jadi sepemahaman kalau manajemen komplain itu seperti ini kayak gitu. Pakai bahasanya Mbak Audina. Sistem untuk memonitor sikap para pelanggan dalam pemasaran sehingga manajemen dapat menyelesaikan masalah. Oke, bisa ya. Coba sekarang saya pengen dengar dari Mbak Seva Yusuf. Yang dimaksud dengan customer itu apa? Ayo seingatnya jangan baca. Customer itu pelanggan. Ya, pelanggan atau customer itu apa? Yang menerima atau menggunakan produk barang. Ya, bisa. Coba diulangi lagi. Customer adalah pelanggan yang menerima atau menggunakan produk barang. Ya, boleh. Coba selanjutnya tadi sekarang Mbak Nurul Afifah. Coba jelaskan terkait kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang diingat itu kemarin membahas apa? Kualitas pelayanan itu satu kualitas yang ada penerima barang atau jasa oleh suatu perusahaan. Jadi kualitas lah, lebih ke kualitas. Coba kalau Mas Saiful sekarang, Mas Saiful. Terkait organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Mas Saiful Anwar? Ini kemana nih orangnya? Oke, yang lain dulu ya. Coba Mbak Ami Arbaatun. Ini pada kemana ini? Diusahakan izin ya kalau mau ke mana-mana, jadi Bapak tahu. Mbak Ami, coba organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia itu bagaimana? Organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia itu suatu lembaga atau yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan. Contohnya seperti puskesmas, rumah sakit. Boleh. Benar, boleh kayak gitu ya. Biasanya kalau di dalam organisasi itu ada apa saja kemarin yang Bapak jelaskan? Di dalam organisasi itu ada apa saja? Yo, di ini ya, kalau Bapak ini dibaca lagi. Jadi ini, jangan ini, jadi habis perkuliahan, kan ada waktu malam-malam hari itu sebelum tidur, di review lagi, catatannya dibaca lagi. Jadi nanti
kalau sewaktu-waktu ditanya bisa ini ingat. Sekarang ke Mbak Diana Lutfiana Faik. Coba ceritakan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. Ayo, biasakan ini ya, cepat berpikirnya. Jadi kalau langsung begini Pak, kalau salah tidak masalah, salah itu tidak bakalan dimarahin gitu. Tapi berpikirnya cepat. Pelayanan promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan di Indonesia, bukan pelayanan promosi kesehatan. Ya, dibaca lagi ya. Sekarang Mas Saiful tadi kemana, Mas Saiful Anwar? Mas Saiful tadi kemana? Anu Pak, bikin kopi Pak. Ya, izin ya. Jadi kalau dipanggil tahu. Ya, Coba Pak. sekarang jelaskan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia itu bagaimana? Ya, Pak. Pelayanan kesehatan di Indonesia itu adalah merupakan suatu kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satu program-program yang ada di dalam program-program ini itu kayak mengadakan puskesmas, mengadakan posyandu kayak gitu. Jadi selain itu yang namanya program pelayanan kesehatan di Indonesia itu kan pasti kan ada dasar hukumnya Pak ya. Dasar hukumnya kan ada dari undang-undang atau dari Permenkes gitu Pak. Kalau dari undang-undang kan itu kan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan kan dari dasar hukumnya kan kayak gitu. Dan kebijakan dalam pelayanan kesehatan itu biasanya diatur oleh pemerintah, diatur oleh menteri yang pada output akhirnya memang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena kalau kesehatan masyarakat itu meningkat, otomatis akan merambat ke sektor-sektor yang lainnya, kayak ekonomi akan meningkat dan lain-lain. Pendidikan juga akan meningkat karena SDM pun tidak melaksanakan sesuatu harus sehat. Jadi seperti itu, Pak. Ya, boleh ya. Bagus. Terus yang sekarang yang terakhir Mbak Enggar belum ya? Coba jelaskan terkait kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yaitu bagaimana seorang produsen mengukur kepuasan pelanggan dalam suatu produknya, diantaranya melalui kritik dan saran, kemudian dengan cara menyewa jasa gosipper, yaitu menyewa seseorang untuk dijadikan sebagai pelanggan di suatu rumah sakit, kemudian mencari tahu alasan pelanggan dan survei kepuasan pelanggan. Bentar ya. Sekarang yang belum ditanya siapa ini? Sudah semua ya? Kecuali yang belum masuk itu Mbak Devinda ya? Sebenarnya saran Bapak tuh ya, sebenarnya kalau kalian orang tuanya masih membiayai, lebih baik selama masih pendidikan, fokus ke pendidikan ya, kecuali orang tuanya mungkin usaha atau apa. Sayang mana soalnya waktu usia pendidikan itu sebenarnya kalau dipecah-pecah memang ini konsentrasinya itu pasti berkurang. Walaupun di kita itu diumumkan memang kuliah sambil bekerja. Itu mungkin bagi mahasiswa yang mungkin dari segi ekonominya kurang, tapi kalau seumpamanya orang tua masih sanggup, itu alangkah baiknya kalian itu fokus. Jadi soalnya namanya pendidikan kan nanti akan dibawa ke dunia pekerjaan. Nanti kalau kuliahnya sembarangan gitu ya, itu pasti nanti beda. Pasti Bapak yakin itu beda hasilnya nanti outputnya ketika keluar gitu. Pesan Bapak sih ya maksudnya.
kalian harus serius ya ketika kuliah, serius walaupun online itu serius. Insya Allah kalau kalian serius terus kemudian patuh ya, patuh sopan sama dosen, insya Allah ilmunya itu berkah gitu. Maksudnya Pak, berkah paham ya? Berkah itu ya nanti untuk ke dunia pekerjaan, cari pekerjaan gampang dan lain sebagainya gitu. Jadi berkah itu nggak harus nilainya kalian A semua. Kadang itu banyak orang yang nilainya A semua, tapi cari kerjaannya itu susah. Itu apa? Itu bisa jadi emang karena dulu waktu ini mungkin pernah menyakiti hati dosennya atau siapa gitu. Jadi yang menjadi penghambat gitu nanti untuk jalan hidupnya. Nah, jadi pesan Bapak gitu ya. Jadi memang fokus terus terapkan etika sopan santun ke dosen, ke orang yang senior kalian ya, ataupun staff-staff, kan ada tuh staff admin itu yang sopan gitu. Ya, sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan terkait materi kemarin. Pak Farid ingin bertanya Pak. Ya. Dalam hal manajemen komplain itu kan biasanya kan macam-macam Pak yang jadi apa itu namanya sih jadi apa komplain dari pasien-pasien ya Pak ya. Terus biasanya sih jadi kendala paling umum terjadi oleh pasien itu biasanya dalam hal apa Pak kalau di rumah sakit Pak? Maksudnya komplainnya Pak. Paling banyak hal apa? Oh ya. Jadi nanti kalau sebenarnya tergantung setiap ini ya, setiap unit ya. Kalau kalian nanti kan maksudnya ke unit administrator kesehatan. Administrator kesehatan seperti Bapak sudah ulang-ulang sesuai dengan prospek lulusan kalian ya. Bagian di SDM gitu ya. Kalau SDM nanti mungkin keluhannya terkait penggajian yang lama gitu. Ada yang penggajiannya tidak on time, nanti karyawannya yang komplain gitu. Kalau kalian nanti ditaruh di bagian SDM. Terus nanti kalau kalian di bagian pendaftaran rawat jalan ataupun rawat inap, kalau nanti pasiennya antrinya lama, nah itu nanti komplainnya itu karena Pak kenapa lama antrinya kayak gitu kan? Itu masalah antri nanti komplainnya biasanya gitu. Terus kalau kalian ditaruh di bagian keuangan kayak gitu ya, keuangan ataupun billing atau bagian akuntan rumah sakit. Ya nanti erat kaitannya sama bagian manajerial kalau kalian salah input ya, salah input pembiayaan, salah input tarif jasa dokter itu bisa dikomplain ya, komplain sama dokternya, komplain sama manajernya kalian kayak gitu. Jadi tergantung ya, tergantung di unit mana kalian ditempatkan, komplainnya itu berbeda-beda. Jadi jangan bingung kalian nanti saya tuh lulusannya jadi apa. Ya nanti tergantung rezeki kalian ya. Bisa jadi nanti kalian jadi rekam medis ya. Rekam medis. Kalian harus bisa nanti rekam medisnya. Biasanya ada trainingnya kok. Jadi kalian jangan khawatir. Biasanya nanti kalau masuk ke rumah sakit itu ada trainingnya sebelum kalian masuk ke lahan pekerjaan itu. Biasanya ada trainingnya dulu sekitar 1 mingguan. Itu tergantung ya setiap rumah sakit ataupun perusahaan. Itu ada trainingnya. Jadi tidak mungkin dilepas lulus harus bisa ini, tidak ada ya. Tidak ada langsung expert itu. Dunia pendidikan sama dunia pekerjaan itu berbeda. Kadang teori yang kalian dapat itu karena berbeda sama dunia pekerjaan gitu ya. Jadi mengikuti sama menyesuaikan kondisi pekerjaan itu bagaimana. Seperti itu. Berarti pada dasarnya kalau manajemen komplain itu nggak hanya soal antara customer care sama pelayan doang ya, sama pasien doang ya Pak ya. Jadi kayak juga menyangkut antara elemen-elemen dari wadah departemen yang lain kayak gitu. Ya, benar sekali. Jadi memang manajemen komplain ya, namanya manajemen komplain dan customer care. Walaupun antara manajemen komplain dan customer care adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya. Biasanya kalau customer care itu kan erat kaitannya sama komplain-komplain dari nasabah, dari stakeholder, dari berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan rumah sakit ya, itu customer care. Kalau manajemen komplain sendiri itu kan bisa masuk ke semua lini ya. Manajemen komplain adalah suatu cara yang dilakukan untuk menangani masalah ya, ataupun menangani komplain yang ada. Itu bahasa gampangnya seperti itu. Itu manajemen komplain. Jadi bisa masuk ke semua lini gitu.
Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, coba dari yang lain. Ya, kalau yang dosen lain juga yang tanya cuma ini, Mas Anwar saja. Kalau bisa yang lain juga sama ya. Bapak tuh pengen nanti kalau ke Bapak malu, mungkin kalau yang ke dosen lain tuh jangan malu ya. Jadi kalau kalian bingung, kalau ada dosen yang mungkin menjelaskan menurut kalian kurang pas, tanyakan saja gitu. Di sini kalian kan emang waktunya untuk bertanya ya. Waktunya perkuliahan itu waktunya bertanya. Kalau kalian bingung ditanyakan gitu. Kadang kan memang ada beberapa dosen mungkin bahasanya terlalu susah atau apa. Kalian tanyakan ini maksudnya apa Pak kayak gitu. Jadi biar nanti dosennya itu menyesuaikan dengan kemampuan kalian. Oke, mungkin Bapak bisa lanjut ya untuk ke materi. Ya, sambil Bapak nunggu ya pertanyaan dari kalian. Coba di sini saya tuh pengen tahu hukum perlindungan konsumen itu apa saja kemarin? Coba landasan hukum dari perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pak. Ya, terus sama? Sama apa lagi selain itu? UUD 45 Pak. Ya, bisa UUD 45 ya. Terus bentar, coba ada view lagi. Coba di sini siapa yang menjelaskan terkait service mindset dan service tool? Itu service mindset itu apa? Service tool apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Udina. Yaitu alat kesehatan memiliki beragam fungsi yang dapat membantu memantau kondisi kesehatan secara rutin, terutama pada kondisi tertentu. Sedangkan service mindset adalah sesuatu yang harus dimiliki semua orang dan bukan hanya menjadi bagian dari pekerjaan seorang sales atau marketing yang menjadi garda terdepan menangani langsung pembeli. Ya, boleh. Yang lain ada yang mau nambahkan? Contohnya kalau service tool itu kalau buat administrator kesehatan itu apa saja? Menjawab Pak. Ya, boleh. Kalau yang diagnosis kesehatan tuh yang jenengan sampaikan kemarin tuh kayak misalkan kita di bagian MSDM itu kan udah ada semacam aplikasi sendiri, udah ada aplikasi khusus. Terus kalau di bagian keuangan juga sudah ada aplikasi khusus tentang keuangan. Kalau misalkan di rekam medis itu kan sudah ada kayak coding yang dengan sampaikan kemarin, itu yang menjadi service tool Pak, dalam hal kalau kaitannya dengan administrasi kesehatan. Jadi kurang lebih ruang lingkupnya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, benar ya. Jadi tergantung nanti kalian ditempatkan di mana. Tempatkan di mana nanti secara umum ya namanya admin ya. Tidak jauh-jauh dari jurnal, kemarin disampaikan Mbak Enggar, jurnal ataupun buku
terus aplikasi-aplikasi ya. Makanya nanti kalian kan akan belajar aplikasi komputer, kemudian SIM RS. Jadi nanti kalian banyak belajar terkait elektro hospital ya. Jadi terkait aplikasi-aplikasi rumah sakitan, baik itu SIM RS ataupun sistem informasi manajemen rumah sakit ataupun SISMADA, kemudian ada SIMPUS, sistem informasi puskesmas. Ini sebentar Bapak cari kemarin sampai di ya ini ya, service excellent ya, atau pelayanan prima ya. Apa itu service excellent ya? Nanti kita akan bahas panjang lebar ya terkait pelayanan prima. Di sini kalian sebagai seorang administrator kesehatan itu dituntut emang untuk memberikan pelayanan prima. Apalagi kalau untuk rumah sakit ya, rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna ya. Itu memang pelayanan prima itu sangat dituntut. Contoh kalian ya, contohnya sekarang sudah banyak yang sudah terakreditasi paripurna kayak rumah sakit RSI Kudus itu ya. Itu sudah paripurna. Kalian bisa ini kalau kalian pernah mengantar keluarga ataupun siapa yang sakit, biasanya kan kelihatan dari pelayanannya itu bagaimana gitu kan. Itu Bapak juga pernah kan datang ke rumah sakit Kudus itu ya bagus gitu. Karena memang itu udah standarnya, standar pelayanan prima itu memang ibaratnya itu meminimalkan adanya komplain dari nasabah gitu. Contohnya nanti kalau kalian ditempatkan di bagian yang antrian, pasien antrian, kalau ada yang pasien buru-buru, pasien tergesa-gesa, ataupun pasien yang memaksa, kalian harus bisa menjawab dengan tepat tadi, dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang baik, sopan yang kemarin Bapak jelaskan itu, supaya customer itu yang buru-buru itu bisa mengerti ya, bisa mengerti, terus yang tadinya marah bisa meredam karena penyampaian kita yang halus gitu. Itu dengan penyampaian halus ini, sopan santun, itu bisa kalian latih dari sekarang. Cara kalian WA ya, WA ke teman, WA apalagi WA ke dosen ke siapapun, apalagi ke dosen ya, namanya dosen, harus hindari singkatan ya. Jangan menyingkat, jangan menyegerakan, itu udah tidak ini ya, tidak etis ya kalau untuk mahasiswa menyegarakan ataupun pakai singkatan-singkatan. Itu dihindari ya. Itu tidak baik ya, sebenarnya tidak baik kalau dijelaskan panjang lebar, itu tidak baik. Ya, kita masuk ke pelayanan prima atau sering disebut dengan service excellent ya. Kalau di Indonesia ini tuh service excellent, kalau Inggrisnya excellent service atau disebut dengan pelayanan prima. Ini adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Ya, merasa puas itu disebut dengan pelayanan prima. Ya, kadang kalau kalian nanti kan dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas ya. Bagaimana kalian mau memberikan pelayanan yang prima? Jika kalian ditanya sama pelanggan, kalian tidak bisa menjawab ataupun jawabannya salah ataupun kurang tepat. Itu otomatis bisa membuat pelanggannya itu kecewa. Bentar. Kemudian di sini untuk secara umum ya, secara umum tujuan dari pelayanan prima itu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ini jelas ya, jadi memang sempat Bapak singgung terkait customer satisfaction ya, ataupun kepuasan pelanggan. Ini otomatis kalau pelanggan puas kan otomatis bisa menjadi pelanggan ya. Paling kalau kita merasa puas terhadap pelayanan rumah sakit, ya kemungkinan besar nanti akan datang lagi ya. Kalau sakit akan datang lagi ke rumah sakit tersebut karena merasa puas tadi. Ya tadi karena kunjungan pasien banyak, itu bisa meningkatkan
keuntungan ataupun pendapatan dari rumah sakit. Di sini untuk manfaat sendiri ya, manfaat dari pelayanan prima itu bisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya, karena di dalamnya itu kan memang dituntut untuk sesuai SOP dan lain sebagainya. Kemudian bisa menjadi acuan ya, sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Pelayanan prima itu menjadi acuan dalam penyusunan standar pelayanan. Sebenarnya di sini untuk konsep pelayanan prima, di sini ada tujuan pelanggan. Oke. Di sini ada tiga konsep. Ada 3 konsep terkait pelayanan prima. Pertama itu attitude atau konsep sikap. Ya, sikap itu sangat penting ya, sikap sangat penting. Seperti ramah, kemudian penuh perhatian, memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Ya makanya kalian nanti kalau bekerja di rumah sakit manapun, gajinya seberapa, harus ada rasa bangga ya. Rasa bangga kalian bekerja di rumah sakit tersebut ataupun di perusahaan. Jadi Bapak sih tidak menuntut kalian harus di rumah sakit. Jadi nanti kalian kan bisa masuk ke bank, itu bisa ya. Ke bank, ke asuransi kesehatan kalian bisa masuk. Jadi tidak terbatas hanya bekerja di rumah sakit. Jadi di semua bidang kesehatan, dinas kesehatan, asuransi kesehatan, tadi provider, terus perbankan dan lain sebagainya itu bisa masuk nanti. Kemudian selalu usahakan penampilan yang menarik ya. Menarik, sopan, sesuai dengan peraturan perusahaan. Ya, kalau yang perempuan pakai make up yang tipis-tipis. Kalau perempuan kalau bisa ya tetap pakai make up ya. Jangan perempuan itu malah lo nggak pakai make up sama sekali. Itu malah terkesan jadi wanita pemalas gitu ya. Tapi make upnya dalam batas wajar ya, make up tipis-tipis gitu. Jadi biar terkesan lebih elegan atau lebih terawat seperti itu. Kemudian kalau untuk yang laki-laki gitu harus rambutnya rapi, kemudian bajunya rapi, rambutnya rapi gitu ya. Itu ke penampilan, kalau kita bahas ke penampilan. Kemudian masuk ke ada perhatian atau konsep perhatian ya. Ada konsep perhatian atau attention. Seorang administrator kesehatan ya saat melakukan pelayanan kepada pasien, konsumen ataupun pelanggan itu perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya itu seperti apa. Di sini ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep attention ataupun perhatian ini. Kemudian ini contohnya kalau kalian ada pasien datang ataupun pelanggan datang tanya ke kalian ya ikutin aturan mengucapkan salam tadi, mengucapkan salam saat memulai pembicaraan ya, pentingnya itu mengucapkan salam. Jadi jangan langsung apa gitu, jadi salam dulu. Contohnya kalau kalian di rumah sakit yang basisnya Islam, pakai assalamualaikum ya, assalamualaikum Bapak, ada yang bisa kami bantu? Terus seperti itu, jadi pakai salam dulu, jangan tiba-tiba langsung ke intinya. Jadi pakai salam, mengucapkan salam saat memulai pembicaraan. Kemudian habis kita mengucapkan salam, bertanya ya, bertanya apa saja yang diinginkan konsumen tadi. Ya, setelah kita bertanya, terus kan otomatis si konsumen kan memberikan pertanyaan. Ya, kita pahami ya, pahami keinginan konsumen itu seperti apa. Setelah itu kita melakukan pelayanannya dengan ramah, tepat, cepat, serta harus menempatkan kepentingan konsumen yang paling utama ya. Jadi ini cepat tepat ya. Makanya ini contohnya kalau kalian yang Bapak singgung tadi kalau pasiennya rame. Fungsinya di sini seperti itu. Ya, harus ramah, cepat dan tepat. Kemudian masuk ke konsep tindakan ya. Ada
yang ketiga itu konsep tindakan atau action. Di sini ya dalam konsep tindakan, misalnya seorang administrator itu harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen tadi. Ini sebenarnya lanjutan dari yang konsep kedua tadi ya. Di sini contohnya ya, contoh pada konsep ini seperti mencatat ya, mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan. Kadang kan nanti kalau ini kan ada beberapa pesanan ya, kalau bisa ditulis ya, namanya manusia kan pasti ya mempunyai keterbatasan dalam menampung informasi yang masuk. Jadi pentingnya buku jurnal yang kemarin Mbak Enggar itu. Seorang administrator kesehatan kalau bisa kemana-mana itu bawa buku catatan ya, buku catatan itu untuk pegangan kalian gitulah. Kalau dokter apa itu kan stetoskop ya, kalau kalian ya inilah pulpen sama jurnal atau buku catatan. Kemudian menegaskan ya, tadi kan kita tulis, kemudian kita cross check lagi ataupun mengecek kembali pesan pelanggan itu tadi apa gitu. Kemudian kalau sudah cross check, oh udah benar, ini kita sudah tulis, kemudian kita cross check ke customer-nya seperti apa, baru kita selesaikan transaksi tadi. Kemudian jangan lupa yang terakhir, kita ucapkan terima kasih walaupun pelanggan yang bertanya, kadang sih pelanggannya dulu yang bilang terima kasih, tapi kita usahakan budayakan ucapan terima kasih walaupun kita yang memberikan jawaban, walaupun kita yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pasien tadi, sekarang kita yang mengucapkan terima kasih. Soalnya kan kita memang dituntut untuk tadi pelayanan prima. Seperti itu. Makanya Bapak kan pernah berpesan ya, usahakan itu kalau 4 kata ya, seperti terima kasih, mohon izin, minta tolong, mohon maaf ya, itu bisa diterapkan di hidup kalian. Ketika kalian contohnya minta bantuan, biasakan kata dengan kata-kata tolong ya. Kalau ketika mau WA ya, sering sih kalian sudah bagus ya kalau ketika WA ke Bapak kemudian masuk ke email itu ya dibiasakan ya, tetap assalamualaikum gitu, terus mohon izin, mohon maaf gitu mengganggu waktunya gitu ya, itu diterapkan gitu. Terus sebenarnya ada ya untuk prosedur penulisan email, kalian bisa searching. Jadi kan sebenarnya ada jadi jangan langsung mengirimkan, contohnya Bapak minta kalian mengirimkan tugas, tiba-tiba yang langsung dikirimkan tugasnya tanpa ada subjeknya, tanpa ada pesannya apa, itu jangan dibiasakan seperti itu. Bapak pengen nanti ya kalau Bapak ngasih tugas itu ada subjeknya, ada salamnya, kemudian terakhir itu ada best regard ataupun hormat saya kayak gitu, itu ada penulisan email itu ada aturannya ya. Kalian bisa cari sumbernya nanti dari internet gitu ya. Cara penulisan email yang benar nanti bisa diterapkan jadi kebiasaan kalian ya. Soalnya memang nanti tugas kalian sebagai administrator kesehatan yaitu tidak jauh-jauh dari mengirim email, menerima email, membalas email, membuat laporan dan lain sebagainya. Tugasnya memang seperti itu. Jadi dibiasakan seperti itu. Terus ketika membuat ya laporan ataupun nanti Bapak ada penugasan juga ya. Buat makalah itu ada peraturan dalam penulisan ya. Bapak tidak ingin dengar nanti ada yang dosen bilang ke Bapak ya, dosen pengajar gitu, katanya ada yang membuat makalah itu masih belum bisa gitu ya. Kalian sebagai administrator kesehatan harus bisa ya prosedur membuat makalah yang benar itu seperti apa. Hanya kemarin yang kalian absensinya kurang tuh ya, itu Bapak ada aturannya, jadi ukurannya berapa, kemudian penulisannya pakai model apa ya, itu ada aturannya tuh. Jadi tidak asal pakai, kadang ada mahasiswa yang mengirimkan ukurannya berapa, itu tidak standar gitu. Jadi diterapkan, jadi penyusunannya dari halaman judul, kemudian kata pengantar ya, halaman judul ataupun sampul, itu kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1, biasanya bab 1 pendahuluan ya. Pendahuluan itu ada apa saja kalau pendahuluan?
pada belakang. Ya, dia ada. Jadi di latar belakang benar ya, ada di latar belakang di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang sama tujuan. Di latar belakang itu nanti ada benang merahnya, intinya tuh apa kayak gitu yang akan kalian bahas nanti di bab 2 pembahasan. Nanti ada yang lainnya, ada pembahasan ya, bab 2 pembahasan. Terus kesimpulan ya. Ada kesimpulan, dalamnya ada kritik saran ya. Kemudian terakhir kalau Bapak minta, kadang ini Bapak minta ini ya, ada referensinya gitu. Kemarin Mas Syaful tanya, ini sumbernya dari mana? Yaitu ya boleh ditanyakan seperti itu, tapi kalau ke dosen lain, ya saran Bapak ya pasti namanya dosen itu tidak asal kalau memberikan teori gitu. Jadi kalau ke dosen lain ya hati-hati gitu ya, itu terkesan nanti kalau ini tidak merasa kayak seperti seakan tidak percaya gitu apa yang disampaikan dosen gitu. Jadi nanti terkesan kurang baik ataupun kurang sopan. Ya, kalau ke dosen lain hati-hati. Jadi jangan, Pak, ini sumbernya dari mana, Pak? Itu kurang terkesan ya, terkesan tidak percaya terhadap apa yang disampaikan. Mohon maaf Pak Farid, yang Ya. saya maksud kemarin itu kan nganu Pak, yang saya maksud kan ya kan kayak yang menjadi landasan tolak ukur itu kan saya kan juga cari Pak, cari di internet, cari Ya. di undang-undang itu kan emang saya juga belum nemu gitu loh Pak. Ya mesti kan saya kemarin saya kan standar Pak. Ya mau saya kan saya tertinggi itu kan yang ada di undang-undang kan, kalau gitu kan Pak, kan saya benar-benar bisa yakin saya berstandar kan gitu. Yang saya maksudkan itu maksudnya kayak standarnya itu gimana, ngotot aja gitu. Oh, iya. Kayak gitu maksudnya. Ya, cuma berarti penyampaiannya ya. Kadang penyampaian sama tujuan yang ditangkap tuh kadang berbeda ya. Jadi jangan bilang sumbernya gitu. Jadi lebih, Pak, kalau ini tuh standarnya itu bagus, kalau pakai tanya standarnya gitu boleh ya. Kalau ini sumbernya Bapak yang dari mana? Itu jangan seperti itu tandanya kalau ke yang lain. Ya, kita lanjut lagi. Masuk ke tujuan khusus ya, tujuan khusus pelayanan prima. Di sini pertama menawarkan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi. Ya, menawarkan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi, membantu pelanggan membuat keputusan pembelian untuk barang atau jasa yang ditawarkan, mempromosikan kepercayaan pelanggan pada barang atau layanan yang ditawarkan oleh penjual. Keempat, itu tingkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kelima, itu untuk menghindari berbagai jenis pertanyaan atau keluhan dari pelanggan kepada penjual produk atau layanan yang mereka jual, sehingga konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dengan baik. Yang keenam, itu meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan sehingga mereka terus membeli barang atau jasa yang dijual. Ini adalah tujuan khusus dari layanan prima. Ya, sampai di sini paham ya? Saya kira kalau Pak Farid, ya. Pak, ini tulisannya kekecilan loh Pak, saya nggak bisa lihat loh Pak. Bisa tolong di zoom Pak, ini Pak, dibesarin gitu Pak. Apanya? Tulisannya ini Pak, kecilan buat saya. Oh ya. Ya, sampai di sini paham? Jelas ya? Kalau tujuan khusus tadi kan tujuan umum di slide awal sudah Bapak jelaskan. Ini adalah tujuan khusus dari pelayanan prima itu seperti apa? Ya, jadi menawarkan pelanggan dengan layanan yang berkualitas tinggi, kemudian membantu pelanggan membuat keputusan pembelian untuk barang atau jasa yang ditawarkan, dan mempromosikan kepercayaan pelanggan, ya, dan seterusnya. Ini bisa ditulis ya, ataupun ya ditulis sih, kalau saran Bapak ditulis ya. Jadi kalau ditulis nanti kan lebih melekat. Masuk ke harapan ya, harapan dan kenyataan dalam pelayanan prima.
Ini strategi ya. Strategi pembangunan kesehatan nasional untuk mewujudkan Indonesia sehat adalah menerapkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan yang sehat dan perilaku yang sehat. Ya, jadi lebih ke kayak terbentuknya lingkungan yang sehat dan perilaku yang sehat ataupun PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Harapan dan kenyataan dalam pelayanan gimana? Ya, di sini banyak ya, ada perilaku ya. Perilaku dalam pelayanan prima. Ada self esteem, ada exit expectation, recovery, vision, improve, care sama empower. Coba di sini Bapak pengen tahu kalian ya, maksud dari self esteem itu apa? Coba saya bagi ya. Pertama Mbak Ami ya, Mbak Ami coba nanti jelaskan terkait self esteem ya. Kemudian Mbak Audriana exit expectation. Mbak Seva Yusuf recovery, Mbak Enggar Lestari vision, kemudian Mbak Diana Lutfiana Faik ya improve, terus yang Mas Saiful ya, Mas Saiful Anwar care, terus yang belum kebagian siapa ini? Mbak Audina ya, Mbak Audina empower. Audina empower, yang belum kebagian nanti menjelaskan di set yang selanjutnya. Ya, Bapak berikan waktu 5 sampai jam 9 ya, 2 sampai jam 8.4. Oke deh, jam 8.55. Ini maksudnya dikirim email atau kita langsung saja. Jadi nanti Bapak pengen satu-satu saja. Boleh kirim ke WA ya. Di sini ada yang tidak bisa kirim WA ke Bapak, coba. Selain Mas Anwar, kemarin siapa? Bisa kirim semua ya? Kemarin kok saya nggak bisa kirim ke jenengan, kenapa Pak itu Pak? Oh, berarti ada ke hidden. Yang lain ada yang sama, kayak Mas Anwar tidak bisa kirim juga. Bisa semua ya? Udah. Jadi nanti kalau tidak bisa, tolong konfirmasi. Pas saya tidak bisa kirim WA. Ya nanti Bapak tanya satu-satu. Di sini yang belum kebagian tadi seperti Mbak Diana ya, Mbak Diana Liviana Faik, nanti di slide selanjutnya. Pak. Ya. Iya, sama Mbak Nurul Afifah, astagfirullah ya. Soalnya paling bawah nih kalau di sini. Dua orang nanti Nurul Afifah, Mbak Diana itu ditaruh paling bawah ini. Kirimkan lewat WA ya. Jadi nanti ini. Jangan copy paste. Bapak tuh tahu kalau kalian tuh copy paste tuh ada yang ngirim di copy paste ke WA gitu. Jangan di copy paste ya, kalau bisa ditulis pakai tangan gitu sepemahaman kalian. Kalian baca tuh dari internet. Contohnya self esteem tuh kayak gini tuh. Dibaca terus diterapkan, ditulis di WA. Boleh kalau di ini Bapak tuh lihat di sini kayak Mbak Ami ditulis di jurnal atau di buku dulu boleh ya. Nanti di foto nggak apa-apa, ditulis di buku terus foto kirim ke Bapak ataupun langsung tulis ke WA juga boleh.
Itu berapa lagi? Masih banyak. Oke, saya kira ini ya. Oh ya, ini share. Oke, ini sudah ada yang masuk, Mas Sevol. Coba Mas Sevol jelaskan terkait care itu bagaimana? Baik Pak, izin jawab Pak. Yang maksud dengan care itu kan care kan kalau dari bahasa Inggris secara bahasa artinya kan perhatian Pak. Yang namanya perhatian itu kan kita memberikan perlakuan, yaitu perlakuan secara baik kepada pelanggan, secara baik dan tulus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memperlakukan mereka dengan cara yang baik, yaitu dengan melalui menjaga standar mutu, seperti memberikan keramah tamahan, memberikan salam sapa, dan cepat dan tepat dalam memberikan tanggapan, seperti sebagaimana yang dengan contohkan tadi ya Pak ya. Nah itu seperti salam saat membuka pembicaraan, terus cepat dalam memberikan tanggapan, serta dengan memperhatikan dan melihat untuk memahami kebutuhan konsumen. Kayak mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, saya kayak mencatat seperti kita harus bawa, kalau tadi kan dengan yang mencontohkan kalau dokter membawa stetoskop, kita tuh membawa cerpen dan pulpen, lalu mengucapkan terima kasih setelah itu Pak, maksudnya terima kasih. Oke, tepat sekali ya. Jadi care itu kalau di Indonesia ini tuh artinya perhatian ya. Kalau bahasa Indonesia atau sinonimnya itu artinya perhatian ya, atau perhatian atau perlakuan terhadap pasien, customer dengan baik dan tulus. Di mana ya seorang administrator kesehatan itu bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien itu. Kemudian memperlakukannya dengan baik, menjaga dan memenuhi standar mutu sesuai dengan standar ukuran yang diharapkan ataupun yang ditetapkan oleh rumah sakit. Itu yang dimaksud dengan care. Coba yang lain ini belum ada yang masukin. Pak, saya mau minum dulu Pak. Ya boleh, boleh ya kalau mau sambil minum itu Bapak nggak masalah ya. Yang penting kalian memperhatikan, itu mau sambil makan itu boleh ya. Maka yang penting ini jangan sampai mengganggu konsentrasi kalian. Coba ini yang lain siapa ini? Belum ada yang masuk. Kirim ke WA ya, bukan ke email. Ya, terus Mbak Diana Lutfiana Faik ini baru masuk. Coba jelaskan. Tadi Mbak Diana, oh Diana Lutfiana Faik tadi dapat jatah apa ya tadi? Boleh lah, coba Mbak Diana jelaskan terkait improve itu apa? Improve adalah perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan secara terus-menerus dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan agar tidak ditinggalkan, karena para pesaing ingin berusaha meningkatkan diri untuk menarik hati pelanggan. Meningkatkan diri dapat dengan pendidikan dan latihan sebagai modal, membuat standar pelayanan lebih tinggi, menyesuaikan tuntunan lingkungan dan pelanggan, dan merencanakan pelayanan yang baik bersama karyawan sejak awal. Ya, ini dapat sumber dari mana, Mbak Diana?
Dari Google, Pak, sedikit-sedikit. Oh ya, tepat ya. Jadi memang improve itu kalau di Indonesia kan artinya perbaikan ataupun peningkatan. Improve, diperbaiki ya gitu ya. Tapi perbaikannya untuk peningkatan ya. Kan ada yang perbaikan untuk hanya sekedar memperbaiki ya ataupun mengganti sesuatu yang kurang. Kalau improve itu lebih perbaikan tapi untuk peningkatan gitu. Ya, jadi beda antara kalau perbaiki hanya untuk menambal, tapi ini perbaikan untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Di sini ya ada peningkatan mutu pelayanan secara terus-menerus atau sering disebut dengan continuous improvement. Ini dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan agar tidak ditinggalkan karena para pesaing ingin berusaha meningkatkan diri untuk menarik hati pelanggan karena memang kan bersaing ya antar rumah sakit apalagi rumah sakit swasta. Itu memang bersaing untuk berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan ke pasien semua biar banyak pasien yang berkunjung ke rumah sakit tersebut atau menjadi rumah sakit pilihan masyarakat. Terus di sini yang udah masuk Mbak Ami Arbaatun Nisa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai self-esteem atau bisa disebut harga diri. Merupakan sebuah pemikiran atau perasaan dan pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Hal tersebut berpaku pada seberapa besar seseorang dapat menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri. Kalau bahasa kerennya yang saat ini itu bisa disebut self-love, atau mencintai diri sendiri, kemudian berdamai dengan diri sendiri. Low self-esteem atau harga diri yang rendah itu menyebabkan seseorang bisa depresi, kemudian tidak dapat mengembangkan potensi diri sendiri. Kemudian kalau self-esteem terlalu tinggi itu juga negatif, dapat menyebabkan kesombongan dan tidak mau belajar dari kesalahan. Untuk meningkatkan self-esteem itu dengan cara mengenali diri sendiri, kemudian tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kemudian menetapkan tujuan dan nilai hidup, kemudian berteman dengan orang-orang yang memiliki positive vibes, kemudian menerima dan mengevaluasi kekurangan diri sendiri. Terus poin pentingnya itu memberikan diri sendiri itu positif afirmasi. Seperti meyakinkan diri sendiri kalau diri sendiri itu worth it untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Ya, tepat sekali ya. Jadi namanya self-esteem ya. Ini penghargaan terhadap diri sendiri atau tadi istilah kerennya kata Mbak Ami self-love ya, mencintai diri sendiri. Jadi seseorang itu biar mempunyai pribadi yang bagus memang harus bisa menghargai diri sendiri ya. Dan kan banyak orang terkena gangguan jiwa itu karena merasa harga dirinya itu rendah ya, atau merasa tidak punya harga diri, selalu merasa rendah diri ya, kan ada rendah diri sama rendah hati beda ya. Rendah diri itu kayak merasa keberdayaan ya, ketidakberdayaan melakukan sesuatu. Ya, di sini seorang administrator kesehatan dituntut mempunyai self-esteem ya. Self-esteem supaya dalam memberikan pelayanan prima ataupun service excellent ke pasien itu bisa berjalan dengan baik. Tujuannya apa ya tadi self-esteem itu? Kita itu mampu menghargai pelanggan dengan baik. Kalau kita sudah menghargai diri sendiri ataupun kita sudah positive thinking terhadap diri sendiri, otomatis ya bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam menerima ataupun memberikan penghargaan kepada pelanggan
Dan otomatis ya, kalau kita sudah mempunyai citra diri yang baik, citra diri yang positif, itu bisa memberikan magnet kepada pelanggan kita. Ya, karena kita itu ada energi ya, energi yang kalau energi kita positif, otomatis pelanggan kita juga akan ini memberikan feedback yang positif juga. Ya, semoga perkataan Bapak bisa dipahami ya. Paham nggih? Mana self esteem itu menyintai diri sendiri dengan tujuan bisa memahami orang lain ya secara positif. Selanjutnya ini yang masuk Mbak Ami, Mbak Audina Fitriana, monggo, empower. Oke, izin menjawab Pak. Oke. Empower adalah proses di mana pimpinan berusaha membantu bawahannya untuk mendapatkan dan menggunakan power yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang mempengaruhi kondisi kerja dan keadaan diri para bawahan. Terima kasih. Ya, tepat ya. Jadi empower itu istilah Indonesianya, kalau di Indonesia kan itu artinya pemberdayaan ya. Maksudnya seorang pimpinan, seorang manajer itu memberdayakan staf yang ada di bawahnya atau memberdayakan karyawan supaya bertanggung jawab dan tanggap terhadap persoalan dan tupoksinya ataupun tugas dan pokok tanggung jawabnya dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk terbentuknya ataupun membantu dalam proses pelayanan prima tadi. Jadi intinya pemberdayaan ya, memberdayakan staf ataupun karyawan untuk terlibat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya di sini Mbak Seva Azahra, monggo, recovery. Coba jelaskan recovery apa? Jangan lupa mood-nya dihidupkan ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Recovery adalah tindakan yang dilakukan sebagai respon terhadap kesalahan atau kegagalan dalam penyampaian jasa agar pelanggan tidak kecewa untuk melakukan perbaikan pada layanan yang gagal. Terima kasih. Ya. Ini tepat semua ya. Jadi recovery kalau di Indonesia kan artinya pembenahan. Ya, pembenahan ada di apa? Jadi biasanya ada keluhan pelanggan, keluhan dari customer yang ada itu dijadikan pembenahan ya. Jadikan pembenahan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kalau ada kritik, saran, komplain pelanggan kan diusahakan jangan sampai terjadi permasalahan yang sama ya. Contohnya pelanggan komplain ini ya udah diperbaiki, jangan sampai ada pelanggan yang kedua dengan komplainan yang sama. Ini caranya bagaimana dengan recovery? Ini bisa dilakukan dengan mencari apa masalahnya. Kemudian dengarkan pelanggan ya. Yang diinginkan pelanggan itu seperti apa gitu. Kemudian kumpulkan data dari yang kita dapat dari keluhan pelanggan. Kemudian kita lakukan pemenuhan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Kemudian Mbak Audriana, coba jelaskan. Exit
expectation, yaitu melampaui harapan konsumen. Adalah sebagai kumpulan pemikiran, keinginan, dan antisipasi yang mungkin ada dalam pikiran pelanggan selama dan setelah melakukan pembelian produk atau layanan dari bisnis. Atau memberikan pelayanan dengan melebihi apa yang diharapkan pelanggan, mematuhi dan melebihi standar secara konsisten. Ya, tepat sekali ya. Jadi exit expectation ini seorang administrator kesehatan itu memberikan pelayanan ya melebihi dari apa yang diharapkan sama pelanggan gitu. Contohnya si pelanggan minta bertanya A gitu. Tapi karena si administrator kesehatan tadi menerapkan exit expectation itu dijawab dengan A B C D kayak gitu ya. Jadi melebihi, jadi contohnya mau minta ini dikasih, contohnya kalian ya kalau bahasa gampangnya. Kalian minta ke orang tua kalian, ke ibu atau bapak, minta uang 10.000 gitu, tapi dikasih sama bapak atau ibu kalian dikasih 100.000. Nah, itu kan melampaui harapan kalian ya. Nah, bahasa gampangnya seperti itu. Pun exit expectation. Kemudian Mbak yang terakhir ya, Mbak Engga Radwi. Ini untuk penjelasan. Oke. Terkait vision atau visi. Coba jelaskan. Untuk vision atau misi atau visi, pelayanan yang prima berkaitan erat dengan visi organisasi, dengan budaya kerja atau budaya organisasi, atau budaya mutu dalam pelayanan prima. Visi, impian akan dapat diwujudkan sepenuhnya seperti yang diharapkan. Ya, jelas ya. Jadi kalau visi ya, kan ada visi sama misi. Ya, jadi memang kalau visi di sini maksudnya ada tadi ya, lebih ke pelayanan yang excellent atau pelayanan prima yang berkaitan dengan visi organisasi. Di sini ada penerapan tadi budaya kerja, kemudian budaya organisasi, budaya mutu ya, untuk mencapai visi dan misi tadi. Jadi erat kaitannya ya, kalau namanya visi misi, setiap rumah sakit itu mempunyai visi misi ya. Visi misi itu diterapkan dalam budaya keseharian yang diterapkan oleh rumah sakit, budaya kerja, budaya organisasi, sampai budaya mutu di dalamnya. Jadi ada 3 budaya kalau yang terkait visi tadi. Ya, ada budaya kerja, kemudian atau budaya ada 2 ya, maaf tadi, ada budaya kerja atau budaya organisasi ataupun budaya mutu. Saya kira kami di sini jelas ya terkait penjelasan ini. Pak Farid, bertanya Pak Farid. Ya, boleh. Tadi kan juga dengan katakan tentang yang dimaksud dengan ada tentang budaya mutu dan budaya organisasi ya Pak. Jadi dengan budaya mutu itu ruangan tunggu PU kayak gimana? Dan kaitannya dengan budaya organisasi di rumah sakit itu penerapannya kayak gimana saja Pak? Itu, Pak. Makasih Pak. Jadi kalau untuk terkait penerapan budaya mutu ya, jadi budaya mutu itu nanti ya, kalau seumpamanya nanti administrator kesehatan, memang ini perannya seorang administrator kesehatan. Namanya mutu itu berkaitan langsung dengan akreditasi. Ya, akreditasi yang dimana kadang sih tidak selamanya ya, tidak selamanya ketika akreditasi itu dijalankan semuanya, tapi pada implikasinya ya tidak dijalankan gitu. Jadi kalau untuk mutu itu erat kaitannya ke akreditasi. Kalau budaya mutu, kalau budaya organisasi, jadi budaya organisasi itu erat kaitannya sama budaya kerja. Biasanya contohnya kalau di rumah sakit, antara budaya kerja di rumah sakit yang berlandaskan Islam itu berbeda ya, berbeda sama organisasi kerja ataupun budaya kerja di rumah sakit umum.
Ya, biasanya kalau di rumah sakit yang berlandaskan Islam itu kan nama-nama ruangannya saja sudah Islami ya. Kalau untuk rumah sakit umum itu lebih ke general tanpa ada embel-embel ataupun label-label keagamaan seperti itu. Oh iya Pak, ngomong-ngomong soal akreditasi Pak, ini di awal-awal tadi kan jenengan juga sempat menyinggung tentang akreditasi paripurna ya Pak ya. Itu yang dimaksud dengan akreditasi paripurna itu kayak gimana Pak? Ya, jadi namanya ini kan ada, kalau kalian tahu itu ada bintang ya. Kalau paripurna itu ada 5 bintang yang tercapai. Itu dilihat dari berbagai macam sumber ya, dari kelengkapan fasilitas, ya, fasilitas sarana prasarana rumah sakit, kemudian kelengkapan dokter spesialis, kelengkapan dokter subspesialis. Itu lebih ke situ ya kalau untuk ke akreditasi paripurna kayak gitu ya. Terus ada tipe-tipenya juga, nanti ada masuk kategori rumah sakit tipe A kah atau tipe B. Kalau tidak salah kalian pernah ini ya membahas terkait rumah sakit tipe A, tipe B itu seperti apa ya. Jadi itu ada tipe-tipenya sendiri. Kemudian masuk ke rumah sakit rujukan. Itu nanti akreditasinya itu berbeda juga ya. Kan setiap daerah ada rumah sakit rujukan nanti dari tingkat inilah ya, dari tingkat praktek mandiri dokter ya, praktek mandiri dokter, kemudian puskesmas, kemudian masuk ke rumah sakit rujukan kabupaten ya, ada rumah sakit swasta, rumah sakit umum, itu rumah sakit rujukan kabupaten, terus ada masuk ke rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Itu semuanya itu ada akreditasinya berdasarkan tingkat kelasnya ya, gitu. Iya Pak, terima kasih. Yang lain. Ya, di sini kita masuk ke dalam unsur dalam pelayanan prima ya. Sebenarnya ini sih ya, tadi kalau ditanya tentang budaya kerja nanti bisa masuk lagi ya. Jadi kan jadi bisa dikait-kaitkan gitu, kalau kita budaya kerja yang menunjang pelayanan prima itu seperti apa, ya udah kita masukkan unsur-unsur dalam pelayanan prima. Nah, kalian ingat dalam unsur dalam pelayanan prima itu ada 6A ya. Kalian hafalin, ada ability, attitude, appearance ya, attention, action, sama accountability. Ya, dihafalkan ya. Coba adik-adik sekarang dihafalkan dulu. Ini kalau bisa di luar kepala ya. Unsur dalam pelayanan prima itu 6A. Ability, attitude, appearance, attention, action, sama accountability. Ya, 1 menit ya untuk menghafal ya. Jadi Bapak tunjuk, jangan membaca ya, usahakan jangan membaca. Saya pengen ngecek kekuatan hafalan kalian itu seperti apa. Soalnya namanya administrator kesehatan ya, selain kalian harus tangkas ataupun terampil dalam perhitungan, karena juga banyak perhitungan ya, nanti dievaluasi kinerja rumah sakit, kemudian manajemen keuangan rumah sakit, akuntansi, itu ada perhitungan-perhitungan ya. Selain kemampuan perhitungan kalian juga harus membiasakan untuk menghafal ya. Menghafal secara teoritis. Soalnya kalian beda ya. Kemarin Mas Saiful tanya kalau komputer seperti ini gitu. Kalau komputer memang lebih banyak ke teknis komputernya. Kalau kalian ya selain bisa, Bapak harapkan sih kalian harus bisa terkait aplikasi komputer sama kemampuan dalam manajerial kesehatan. Ya, kemampuan manajerial kesehatan itu bisa didapatkan dari kemampuan teoritis kalian dulu lah ya selama pendidikan ya. Udah kuatkan kemampuan teoritis kalian. Nanti untuk bagaimana kerjanya di rumah sakit, nanti ketika kalian magang, kalian akan lebih tahu. Kalau kalian sudah mempunyai dasar teoritis yang kuat, insya Allah ya, nanti bisa menunjang pekerjaan kalian. Ya, sudah hafal semua ya? Coba Bapak tunjuk di sini. Coba Mas Saiful, jangan buka buku. Unsur-unsur dalam pelayanan prima
ada 6A. Jangan Jenengan, jangan ini ya, jangan lihat ini ya. Loh, saya lihat kemana terus Pak? Ke atas. Coba bentar, jangan lihat di bentar. Oke, coba. Unsur-unsur dalam pelayanan prima kan ada 6A. Yang pertama itu ada ability itu kan kayak kemampuan. Yang kedua itu ada attitude itu lebih ke kayak sikap ya Pak ya. Terus yang ketiga ada appearance itu penampilan. Yang keempat ada action itu semacam apa ya, tindakan yang kita lakukan sebagai administrator kesehatan. Yang ke akuntabilitas itu semacam pertanggungjawaban yang kita lakukan, maksudnya pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan pada pihak di atas kita, mungkin ke atasan atau kepada stakeholder kayak gitu. Itu namanya akuntabilitas. Itu Pak. Oke. Ya kalian ya. Saya kira kalian, Bapak tuh pengen kalau kalian keluar dari mata kuliah Bapak ada yang nyangkut ya. Yang nyangkut 10% Bapak juga sudah senang ya. Jangan sampai keluar dari pembelajaran Bapak udah lupa gitu, masuk ke kanan, keluar ke kiri. Bisa ada yang nyangkut ya. Kira-kira dari pengertian manajemen komplain saja buat Bapak itu sudah cukup, harus tahu ya. Jadi kalau ada yang tanya gitu, soalnya kan memang lulusan pembelajaran daring itu masih banyak yang dipertanyakan. Ada yang asal kuliah aja gitu kan, ada yang cuma numpang absen. Jadi kualitasnya banyak yang dipertanyakan gitu. Ya, jadi Bapak tidak ingin kalian juga seperti itu. Ya, kalian walaupun pembelajaran daring harus serius ya. Harus serius, harus komitmen kalian itu untuk belajar di sini gitu. Bukan untuk main-main. Ya, kita bahas satu-satu ya. Tadi sempat dijelaskan sama Mas Saiful ya terkait ability. Ability itu kemampuan ya. Di sini meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni ya, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, menggunakan public relation ya sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi ataupun rumah sakit. Kemudian attitude itu sikap. Di sini seorang administrator kesehatan dituntut mempunyai pemikiran yang positif ya, positive thinking, logis. Ya. Logis, kemudian mempunyai sikap yang selalu menghargai ya, menghargai dan kemampuan dalam melayani pelanggan dengan baik. Kemudian penampilan atau appearance ya, appearance itu penampilan seseorang baik itu bersifat fisik ya ataupun non fisik. Di sini mampu merefleksikan kepercayaan diri ya dan kredibilitas. Kredibilitas itu dapat dipercaya. Jadi orang kalau yang penampilannya bagus itu kadang orang kita dari penampilannya dulu ya. Kita lihat orang baik buruk itu kadang dari penampilannya dulu, walaupun ya ada istilah yang menyatakan kadang orang sekarang banyak penjahat yang nyamar, penjahat yang pakai peci, yang pakai jilbab gitu ya. Walaupun seperti itu, tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Soalnya kadang kita melihat orang baik ataupun buruknya dari penampilan nomor satu itu. Penampilan, kemudian perkataan, sama perbuatan gitu. Selanjutnya ada attention ya atau perhatian. Ini di mana seorang administrator kesehatan itu mempunyai kepedulian yang baik terhadap pelanggan. Ya. Memahami atas saran, kemudian kritik-kritik yang diberikan pelanggan, kemudian tidak diulangi lagi ya, jangan sampai terjadi kesalahan yang kedua kali. Di sini seorang administrator itu mengamati, menghargai para pelanggannya ya, dan mencurahkan perhatian ataupun sikap empati. Perlu diperhatikan empati ya, bukan simpati. Kita perlu empati kepada pelanggannya. Kemudian ada action atau tindakan.
Di sini seperti tadi ya, seperti Bapak jelaskan di awal, mencatat ya, tindakannya itu nanti seorang admin ya, administrator itu mencatat ya, mencatat kebutuhan pelayanan, kemudian menegaskan kembali kebutuhan pelayanan. Setelah itu mewujudkan kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Dan jangan lupa ya, menyatakan terima kasih. Setiap habis kita melakukan tindakan ke pasien, selalu ditutupi dengan ungkapan terima kasih. Dan yang terakhir dan yang penting, itu tanggung jawab atau akuntabel ya. Jadi orang itu yang akuntabel gitu ya, orang tanggung jawab. Ada suatu sikap ya, keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau menimbulkan kerugian dan atau ketidakpuasan dari pelanggan. Kalau kita sudah bertanggung jawab, sudah melakukan tindakan sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar rumah sakit, insya Allah ya tidak ada komplain ataupun tidak ada keluhan dari pelanggan. Ya, kita masuk ke karakteristik pelayanan prima. Ini ada pelayanan yang ramah, bersikap sopan dan penuh hormat, tampil yakin, ya tadi self esteem, percaya diri ya, percaya diri atau mencintai diri sendiri, tampil yakin ya. Ini kan implikasi atau bentuk real dari self esteem ya. Dan memberikan kesan ceria. Maksudnya ceria itu ya ramah, bukan ketawa-tawa ya. Bukan, jadi ya harus diperhatikan kalau ceria itu bukan berarti ketawa, tapi lebih ke senyum. Dengan senyuman itu bisa menimbulkan citra yang positif terhadap lawan bicara kita. Itu kalau yang di sini yang mukanya judes ya, usahakan senyum 2 cm ya, itu dibiasakan ya. Senyum setiap diawali. Ada yang bisa kami bantu Ibu? Ya, salam dulu ya, jangan lupa salam dan ditutup dengan terima kasih sama senyuman. Terus ada penampilan rapi, senang bergaul ya. Senang bergaul ya, namanya nanti di dunia pekerjaan pasti akan ada orang yang tidak suka sama kita, ada yang ingin menjatuhkan kita ya. Tapi di sini tuntutan kalian untuk bisa bergaul dan jangan berusaha ataupun menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Intinya jangan pernah berusaha menjatuhkan orang lain. Tunjukkan attitude kalian baik, tunjukkan prestasi tanpa menjatuhkan orang lain. Itu yang penting. Bisa ditanamkan dari sekarang ya. Contohnya sesama teman itu jangan saling menjatuhkan, saling support. Kalau tidak, setidaknya kalau tidak bisa kita memberikan kebaikan kepada teman kita, ya jangan menjatuhkan teman kita ataupun menjelek-jelekan teman kita. Mudah memaafkan ya, mudah memaafkan ya, sejahat apapun ya, semuanya ada teman kita yang jahat ke kita, kita berusaha memaafkan dan kembalikan kita kepada Allah ya, kepada Sang Pencipta. Kadang ya kita tidak membalas, pasti ada yang membalasnya gitu. Mungkin ya, optimisnya di situ saja. Kadang kita, oh, dia udah menyakiti saya harus membalas gitu. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kalau teman kita dan teman kerja kita berbuat tidak baik ke kita ini kalau kita tidak bisa membuat dia baik ke kita, kalau bisa kita hindari saja ya. Kita hindari ataupun kita batasi untuk kontak langsung dengan orang yang menyakiti kita. Dan jangan dibalas ya, jangan dibalas kejahatan, kalau bisa para kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kemudian senang belajar dari orang lain ya, ini pentingnya kalian ya, belajar ke senior ya, belajar dengan karyawan-karyawan yang berprestasi yang bisa memberikan kontribusi positif ke kalian. Itu
pentingnya belajar dari orang lain. Kemudian senang pada hal-hal yang etis dan wajar. Etis ya namanya, ini harus yang kalau kalian berpenampilan itu jangan terlihat mencolok ya, yang wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau mencoloknya dalam bidang prestasi itu tidak masalah. Tapi kalau penampilannya dalam hal yang ekstrim atau bisa menunjang karir ataupun bisa merusak karir kalian itu bisa dihindari. Pandai menyenangkan orang lain. Ya, ini adalah poin-poin penting dalam pelayanan prima yang harus kalian punya. Saya kira cukup jelas ya. Kalau karakteristik ini adalah pemahaman yang perlu kalian tingkatkan. Ya, elemen dalam pelayanan prima. Mungkin kalian akan terasa bingung ya, kok ini tadi ada unsur, ada elemen, ada apa lagi gitu ya. Ya, ada perilaku dalam pelayanan prima ya. Ya, makanya Bapak di sini Bapak singkat-singkat ya. Ini singkat versi Bapak. Kadang nanti kalian mau cara menghafalkannya bagaimana terserah. Ini untuk memudahkan kalian ya. Dan ingat kalau tadi ada 6A ya. Ada unsur itu, unsur pelayanan prima itu ada 6A. Kalau elemen dalam pelayanan prima itu rater gitu ya. Reliability, assurance, tangible, empathy, sama responsiveness. Ya, rater disingkat dengan rater. Ya, saya kira ini gampang dihafal ya. Rater itu apa? Reliability dan lain sebagainya. Nanti untuk pengertiannya kalian bisa cari sendiri ya. Ini bisa cari sendiri. Ya. Pendekatan pada pelayanan prima itu ada attitude ya. Ada attitude, attention sama action. Pendekatan dalam pelayanan prima. Attitude 3A ya, attitude, attention, action. Ya, di sini ada peraturan-peraturan dalam pelayanan prima pada pelayanan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Kesehatan, sering dengan BPJS atau sekarang Jamkesmas gitu ya. Itu sejak tanggal 1 Januari 2014, setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ini adalah terkait peraturan-peraturan dalam pelayanan prima di Vaskes atau Pelkes. Oke ya, saya kira itu cukup ya terkait pelayanan prima. Ya, ada yang bisa menjelaskan pelayanan prima itu apa? Ya, Mas Hevo. Baik Pak, menjawab Pak, yang dimaksud dengan pelayanan prima atau secara bahasa Inggrisnya disebut dengan excellent service, itu yang juga bahasa Indonesia artinya pelayanan prima itu bukan artinya adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pada outputnya nanti pelanggan bisa puas dengan pelayanan kita. Jadi secara umum tujuan dari pelayanan prima itu sendiri yaitu memberi pelayanan sehingga demikian kita memberikan pelayanan kesehatan demikian sehingga kita bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui daripada kepuasan mereka. Kan kalau misalkan mereka mendapatkan kepuasan dari pelayanan kita, mereka kan akan kembali kepada kita gitu Pak. Jadi intinya adalah kalau dalam segi ekonomis untuk keuntungan dan kalau dalam hal marketing untuk retensi daripada pelanggan itu sendiri.
Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, boleh ya, tepat ya. Jadi nanti kalau ketika kalian ada pertanyaan dari dosen, ada pertanyaan di lembar jawaban atau soal-soal esai itu, pertama ya, kalian jelaskan secara teoritisnya dari berbagai sumber ya. Terus dijabarkan sama pemahaman kalian. Pertama itu konsep, contoh pengertian pelayanan prima ini, itu dari sumbernya kalian ambil dari ilmuwan mana ataupun buku mana. Terus setelah titik baru dijelaskan sesuai dengan pemahaman kalian, itu bisa menjadi nilai lebih ketika penilaian. Ya, sekarang masuk ke ini ya. Tadi kasus. Ini Bapak buatkan sekarang aja. Buatlah contoh penanganan komplain pasien dan keluarga. Di pelayanan kesehatan. Contoh dan penanganan, pada contoh dan penanganan pasien dan keluarga di pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun lainnya ya. Pelayanan kesehatan luas. Paham ya maksudnya ya? Ada pertanyaan tidak kalau dari yang tugas ini? Jadi nanti waktunya cukup lama. Jadi nanti waktunya sampai Bapak ini kan emang bagus juga ya. Jadi Bapak pengen kalian tahu, sekalian kecuali tadi ya, kecuali kalian paham terhadap teoritisnya juga, tapi tahu dalam penerapan manajemen komplain ke pasien itu seperti apa sih gitu ya. Makanya Bapak kasih tugas seperti ini. Kalian buat contohnya. Contoh kasus pasien komplain masalah kenapa ini tidak di cover ya. Itu penanganan komplainnya itu bagaimana. Nanti kalian dibuat seperti membuat makalah ya. Dibuat ya janganlah ya. Dibuat seperti inilah, seperti laporan saja. Tapi dibuat yang rapi ya. Dibuat yang rapi. Terus dibuat di Word. Di Word, buat rapi, kirimkan ke email. Nanti untuk deadline-nya sampai kita kan nanti sebenarnya ada masuk lagi ya sampai 14.40, itu deadline-nya sampai 14.40. Dan nanti kalian bisa nyari sumber dari berbagai macam sumber ya. Sepertinya di perpustakaan itu sudah ada ya buku manajemen komplain. Sebenarnya kalau kalian di kampus sih bisa ngerjain di kampus bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau sekarang di rumah ya boleh tuh main ke perpustakaan, kan ada ya perpustakaan kabupaten, itu bisa main-main ya. Bapak tuh kalian tuh pengen jangan di rumah saja ya. Kalau di rumah saja nanti pengetahuan luarnya juga terbatas. Sering main ke perpustakaan selama menjadi mahasiswa, misalkan itu sering baca buku ya. Jadi nanti kalau ada dosen yang mungkin Bapak juga ada salah ketika penyampaian, Pak saya ambil dari sumber buku ini tuh seperti ini, boleh disampaikan ya. Contohnya Mas Saiful, Pak saya baca dari buku ini tuh seperti ini Pak, bagaimana? Ya boleh, nanti bisa Bapak masukkan ke teoritisnya juga, ini bisa jadi masukan gitu. Tapi jelas ya, saya ambil dari buku ini Pak, gini, ya itu boleh. Paham sampai di sini? Pak Farid, izin klarifikasi Pak. Maksudnya kan ini kan tugasnya, yang penting kita buat semacam premis daripada permasalahan yang ada itu apa. Terus setelah kita kasih permasalahannya, lalu kita berikan cara untuk menanganinya. Ini kayak gitu ya Pak? Iya. Tapi dijelaskan ya, jangan dijelaskan secara detail gitu, penanganannya kayak gini gitu. Saya pengen lihat lah, bagaimana sih pola pikir kalian coba ya. Nanti jawaban dari kalian sesuai kalau bisa ini ya, bisa saya boleh ya kalian diskusi, tapi dengan kasus yang berbeda-beda ya. Boleh kalian saling diskusi. Kalau yang masih bingung bisa tanya ke punya kamu seperti apa, saya pengen lihat, itu boleh ya, saling diskusi, tapi kasusnya berbeda. Contohnya nanti Mas Saiful Anwar ambil pasien komplain karena obat ini tidak di cover gitu. Penanganannya bagaimana?
nanti Mbak Audina Fitriana, pasien komplain karena antriannya lama, gitu. Ya, nanti dibuat laporan. Jadi laporan bukan sedikit ya, tapi dijelaskan secara panjang lebar. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Dibuat pakai bahasa kalian yang rapi tulisannya. Ya, seperti itu. Kalau bisa, kalau ada referensi ataupun sumber boleh dicantumkan di bawahnya ya. Referensi soalnya kalian ada memetik dari teori ini, terus cara penanganannya seperti ini boleh ya. Nanti sumbernya ditaruh di paling bawah. Contohnya ada 3 lembar ya, ada lembar paling terakhir di referensi ataupun daftar pustaka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lain? Pak Farid, ngomong-ngomong soal Pak, apa itu namanya? Yang udah daftar ARS di kelas kita ada berapa, Pak? Ya, alhamdulillah untuk ARS kita termasuk paling banyak ya. Itu untuk prodi baru itu kita tuh paling banyak. Alhamdulillah ada 13 mahasiswa, semoga nanti bertambah lagi. Yang jurusan lain kayak gizi itu 10 orang, terus TLM yang tadinya paling banyak itu 12 orang malah di bawah kita. Ya makanya ya, Bapak sih minta ke kalian juga, minta tolong bisa ini. Kan Bapak pernah nyuruh buat leaflet, ya. Itu di-share ya, di-share biar ada yang masuk ke ARS ya. Nanti juga kan ada kayak ini ada di kampus ya kalau untuk yang membawa mahasiswa. Dan kalau bisa kalau yang punya ini bisa laporan ke Bapak. Pak saya punya ini ada teman mau masuk ya. Nanti buat Bapak ada lah penilaian lebih gitu. Ini untuk terima kasih ya. Jadi ada nilai lebih lah buat Bapak yang punya bisa membawa teman ataupun adik kelas kalian yang masuk ke ARS gitu. Ya usahakan ini kalian ini bantu kembangkan ARS ya. Kalian kan termasuk pelopor ya, pelopor lulusan ARS UMKO ya. Jadi berikan citra yang baik ya, citra yang baik buat UMKO, buat kampus ya. Gitu. Sama ini tingkatkan prestasinya ya. Tingkatkan prestasi sama tapi attitude-nya juga dijaga ya. Jangan punya prestasi pintar tapi tidak punya etika, itu paling Bapak tidak suka. Bapak lebih menghargai orang yang biasa saja tapi mempunyai etika yang baik. Gitu ya. Sama ini kalau ke kampus pakai pakaian yang rapi, kemudian kalau bisa yang rapi lah ya, rapi, kemudian menarik, wangi ya. Terus kalau ada yang senior kalian ataupun dosen kalian itu kalian sopan ya, kalau ada dosen atau kalian tahu itu dosen kalau bisa salam ke dosen, nunduk ya, jangan kalau papasan sama dosen malah pura-pura tidak lihat, itu jangan ya. Kalau sama mahasiswa sih Bapak tidak terlalu ini, tapi kalau sama senior, kalau kalian sama senior ya tetap hormat ya. Karena kalian sama siapa Bapak Iwan atau Mbak Yaro atau Mbak Anissa hormat ya. Kalian karena mereka tuh senior kalian. Terus sama mahasiswa prodi lain juga kalau yang merasa lebih senior kalian lebih hormat lagi. Jangan mentang-mentang mahasiswa, soalnya sekarang itu Bapak amati itu banyak mahasiswa pintar-pintar ya, tapi miskin etika ya, miskin sopan santun, itu yang Bapak sayangkan. Yaitu pentingnya pembelajaran, sebenarnya penting itu dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran gitu untuk etika dan sopan santun. Dan yang paling penting Bapak ingatkan lagi kalau ketemu sama dosen itu menunduk ya, nunduk terus salam gitu. Kalau hanya Pak atau apa gitu ya. Jangan ketemu sama dosen pura-pura pola ibaratnya membusungkan dada, itu sama sekali tidak baik. Kalau Bapak cerita dulu ya, namanya mahasiswa dulu itu kalau sama dosen itu sangat ini. Soalnya dosen ya itu anggap saja itu orang tua kalian di kampus. Ya apalagi ya orang tua kalian di kampus, kalau di kampus orang tua kalian ya dosen ataupun guru, kalau di rumah orang tua kalian ya bapak ibu gitu ya. Seperti itu. Pak Farid, mau tanya soal nganu Pak. Kemarin tuh nganu Pak. Saya kan biasanya kan juga survei sama teman-teman prodi lain dalam hal apa itu UKT semester antara ya. Itu kan biasanya per semester ada SKF-nya Pak. Jadi kalau di prodi lain kayak di prodi keperawatan, prodi kebidanan, prodi farmasi, itu tuh kayak gini Pak sebenarnya.
kita kan misalkan 9 SKS ya Pak, itu dikali per teori atau per prakteknya. Sedangkan kalau di ARS itu yang saya lihat kemarin dari suatu harinya itu tidak ada transparansi daripada jumlah SKS dikali dari teori atau prakteknya gitu Pak. Kalau di lain itu ada Pak gitu. Itu yang saya tanyakan mengapa tidak ada transparansi daripada biaya tersebut. Itu Pak, itu bagaimana Pak kalau di ARS itu Pak? Oh iya, di prodi lain mana ini Mas Hebel maksudnya yang tidak transparansi? Yang Coba ada transparansinya. Prodi apa? Ada Pak, saya aja minta surat edarannya. Saya Coba, masih ingat prodi Pak, apa itu? Katanya yang beda itu prodi apa? itu yang ada beda itu satu prodi farmasi Pak, prodi farmasi. Yang kedua prodi kebidanan, D3 kebidanan, yang ketiga itu prodi D3 keperawatan, yang keempat prodi S1 keperawatan. Itu ada Pak, kayak misalkan kayak contoh ya Pak ya, misalkan untuk teori itu per SKS-nya 75.000, itu harus sekian berapa ya? Pokoknya 100.000 kata. Nah itu dikali jumlah SKS di semester antara tersebut. Misalkan kita kan 9 SKS, berarti dikali 9 kayak gitu. Itu ada Pak, ada penjelasannya detail, ada untuk yang praktik atau apa itu juga ada dikalikan. Kalau misalkan nggak ada kali ya ke teori aja, jadi harga teori kali SKS-nya kayak gitu. Saya aja kaget Pak dikasih tahu teman saya. Saya kan kemarin kan main-main di kampus Pak, ketemu sama teman saya di farmasi, iseng-iseng tanya, ini katanya piro, kan gitu kan. Aku kan dia bilang farmasi itu kemarin UKT untuk semester antara itu sekitar 1.200.000 Pak. Itu kan setengahnya dari UKT-nya 1A tes Pak itu Pak. Jadi kan saya kan loh, ternyata orang kan gitu. Sampai saya suruh dia ngirim ke saya surat edarannya itu saya suruh kirim ke saya, dan memang benar Pak. Padahal kan kita tahu sendiri dalam hal UKT itu farmasi adalah prodi yang paling salah satu prodi yang paling tinggi UKT-nya di kampus Pak. Makanya saya cukup bertanya-tanya, cukup penasaran mengapa kita yang prodi ARS itu memiliki UKT semester antara lebih tinggi daripada farmasi yang notabene merupakan prodi dengan UKT tertinggi kayak gitu kan jadi pertanyaan Pak bagi saya. Terus kan dari orang-orang tua sebelumnya kan juga ada Pak di kampus-kampus sebelumnya, terus mengapa itu tidak ada? Kalau kan jadi pertanyaan sama orang-orang yang sudah tahu, maksudnya kan kayak gitu loh Pak. Jadi untuk terkait setahu Bapak ya, kalau setahu Bapak untuk sebenarnya kalau untuk pembiayaan semester kan kalian sudah ini ya, satu semester berapa kalian di sini? Kalau yang UKT semesteran itu kita 4,5 juta Pak. 4,5 juta. Tapi kalau yang UKT semester antara beasiswa tidak? Jadi sekalian mahasiswa itu ada yang dapat beasiswa atau potongan? Nggak tahu Pak, kita nggak tahu ada apa berapa. Setahu saya tuh Pak beasiswa di kita itu cuma yang PMB, yang pendaftaran mahasiswa baru aja Pak. Itu pun saya tuh tahu dapatnya dari teman saya farmasi Pak. Itu nggak diinfokan dari grup BEM atau grup konting atau apa, nggak diinfokan. Saya dapat informasi tersebut itu karena saya kenal sama anak farmasi gitu. Kita ngobrol-ngobrol, kau kenapa dok kan gitu kan? Aku pengen mengajukan ini potongan gitu loh. Masa ono kan gitu kan? Terus saya cek ternyata ada, tapi itu yang PMB itu potongan 1 juta Pak kemarin. Yang PMB. Cuma setahu saya itu aja. Nggak ada beasiswa lain, nggak ada beasiswa prestasi. Itu nggak ada. Nggak pernah dengar Pak saya Pak kayak gitu. Biarpun ada pun saya masih belum dengar infonya kayak gitu Pak. Ya jadi kalau untuk terkait ini ya, jadi untuk terkait pembiayaan ini memang sedikit berbeda kalau kita lihat ke anak farmasi, TLM, itu mereka tuh kalau ada biaya lain-lain prakteknya sepertinya. Mereka kan lebih banyak di praktek-prakteknya juga untuk keluar-luar. Itu ada biaya lain-lain, setahu Bapak ya. Di luar yang biaya, sebenarnya kalau kalian kan ada yang 4,5 itu ya. Setahu Bapak kalau kalian itu ya 4,5 udah untuk per semesternya gitu. Kalau untuk semester antara kalian tuh bayarnya berapa? Atau setengahnya? 2 juta. Iya, 2.250.000 rupiah Pak.
Ya, itu yang saya tahu Bapak hanya itu ya. Jadi memang sistemnya sistem per semester gitu, bukan pakai SKS. Jadi satu semester, contohnya satu semester itu 20 SKS, satu semester 20 SKS udah bayarnya 4,5. Nanti semester 2 19 SKS ya tetap bayarnya 4,5. Emang seperti itu. Jadi memang tidak berdasarkan SKS-nya, tapi berdasarkan memang aturan dari ini untuk per semesternya. Jadi kan memang banyak sistem pembayaran setiap kampus itu berbeda-beda. Ada yang pakai SKS gitu. Sebenarnya pembayaran sistem ini malah memudahkan kalian gitu. Contoh kalau kalian masuk ke kedokteran itu per SKS ngitungnya. Jadi malah di total bisa lebih mahal lagi gitu. Tapi kalau seperti itu, jadi beda-beda sih ya. Kalau sebenarnya kalau ARS itu lebih mirip ke kayak jurusan ke manajemen kayak gitu, komputer gitu, yang jarang ke ini. Soalnya kalian tuh lebih jarang praktek lahannya pala sebenarnya. Nanti pala kalian kan di semester akhir untuk praktek ke luarnya gitu. Jadi yang saya tahu pala ARS itu justru yang ini termasuk yang di bawah untuk biayanya ya, di bawah keperawatan, di bawah ke farmasi gitu. Iya Pak, itu yang UKT semesterannya ini ya. Cuma yang semester antarane itu kita termasuk tinggi Pak. Bahkan aku kan ngomong gitu sama teman-teman di BEM Pak. Malah kemarin dia malah bilang kayak gini, ayo, ini aku lebar audiensi kok ora melu gitu kan. Gue ngomong leh. Gini baru habis itu dikasih tahu perawat gitu, wis sekitar 200 kok gitu. Lumayan full gitu ibaratnya. Paling kemarin kan Pak dari keperawatan sama farmasi sama yang Itu kalau farmasi temannya itu berapa setahu berapa sih? Saya juga kurang tahu kalau terkait. Di brosur ada ya. Yang Bapak tahu itu yang di brosur itu kalau ada yang 4 juta, ada yang 4,5, ada yang 5 juta. Berapa itu 5 juta setengah itu kayak gizi PLM itu malah 5.500.000 kalau tidak salah. Gizi itu kan juga ada prakteknya Pak kayaknya Pak. Itu pun ya itu gizi ada prakteknya, tapi prakteknya itu kalau tidak salah itu malah lebih mirip kayak kita juga, jadi tidak sebanyak kayak perawat, kayak bidan, kayak farmasi gitu. Gizi itu mirip ke kita lebih. Tapi lebih mahal ya, gizi itu di sini tuh lebih mahal dibanding ARS. Gizi TLM itu di atasnya ARS. Tuh ya. Paling itu sih kalau dari Bapak sekarang kalau pembiayaan kan memang dari atas ya, bukan gue juga tidak terlalu ini kalau sistemnya bagaimana. Yang setahu Bapak ya udah itu per semester. Kalau yang per semester 4,5, kalau semester antara ya separuhnya dari biaya semester. Sebenarnya tuh kalian tuh banyak keuntungan kuliah di UMKU itu ya. Termasuk menurut Bapak ya, kalau di UMKU itu termasuk sangat murah ya, karena memang universitas tingkat daerah ya. Waktu zamannya Bapak aja dulu itu untuk pendidikan seperti kalian ini itu di atas 10 per semesternya loh ya. Dan kan Bapak dulu kan kuliahnya di Jakarta, jadi memang mungkin beda ya standarnya gitu. Jadi kalau di UMKU itu memang saya akui tuh untuk sistemnya itu dipermudah, terus perkuliahannya tuh kalian bisa lebih cepat karena ada semester antara gitu. Jadi memang kalian harus banyak bersyukur sebenarnya di sini tuh. Yang seharusnya banyak 4 tahun bisa ditembus cuman berapa semester. Kalian kan nanti sampai semester 7 aja sudah, semester 7 kalian sudah skripsi gitu ya. 26 nanti udah praktek gitu sih ya. Jadi kalian ini termasuk beruntung lah bisa masuk ke UMKU. Pengalaman Bapak dulu ya, pengalaman Bapak dulu di kampus Bapak dulu itu tidak semudah ini ya. Untuk pemberian nilai juga kalian tuh termasuk ya luar biasa ya. Jadi tidak ada, kan diusahakan kita tidak ada yang nilainya di bawah B ya. Kalau kampus lain, kalau kalian pengen tahu, coba tanya ke kampus lain. Banyak ya mereka yang nilainya CC gitu. Ya. Sama-sama administrasi rumah sakit Bapak kan ada tuh kayak tim ya, tim grup khusus ARS kayak itu, dosen-dosen ARS seluruh Indonesia gitu. Ada tuh pala yang nilainya itu
IPK rata-ratanya itu di bawah 3. Gitu. Kalau kalian di sini, kalian rajin itu, IPK-nya itu ya rata-rata di atas 3 semua gitu ya. Tapi makanya Bapak berharap dengan IPK yang baik, IPK di atas 3 itu sudah baik loh ya. Udah dianggap pintar, sudah dianggap expert. Kalau kalian nanti tidak diimbangi dengan kemampuan kalian, ya, nanti ya dipertanyakan gitu nilainya baik kok seperti ini gitu ya. Makanya Bapak selalu menuntut kalian banyak latihan, banyak menghafal. Biar kalian itu tidak kosong ya. IPK-nya di atas 3,0 tapi nggak bisa apa-apa, itu nanti sangat disayangkan. Oke, mungkin dari Bapak itu ya. Terkait untuk penugasan bisa mulai dikerjakan, nanti dikumpulkan sampai tinggal waktu pertemuan kita ya, 14.40 ya. Atau jam 3 lah ya, maksimal di jam 3. Dikirimkan by email. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.